وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allah SWT mengatakan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan tambahkanlah jumlah rakaat salatmu di malam hari serta bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Ibunda Hafsah radhiyallahu anha mengatakan ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi, kemudian Ibunda Hafsah mengatakan kana idza yaqra'u suratan yurattiluha. Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membaca setiap satu surah itu yurattiluha, membacanya dengan bacaan tartil. Tartil adalah membaca dengan tenang. Tartil adalah membaca dengan menyusun, tersusun semuanya, ya dari segi makhraj, sifatnya, hukumnya, kemudian ditambah dengan waqafnya secara rapi. Artinya tersusun dengan rapi, teman-teman sekalian. Nah, dalam tahsin tilawah materi pembelajaran kita pada pekan lalu, ya, kita membahas surah An-Nas sampai dengan surah Al-Ikhlas, teman-teman. Jadi pelajaran yang pertama sekedar mengingatkan di surah An-Nas, ya, ada yang namanya pelajaran nun tasydid, ya, membaca nun tasydid. Jadi semua nun tasydid kita tahu, ya, makhrajnya adalah gunnah di hidung. Maka cara bacanya ditahan yang lama. Kadarnya semana, ya, kadarnya 2 harokat. Cuman penahanannya tergantung dari ritme bacaan kita. Kalau bacaan kita cepat, maka menahannya tentunya disesuaikan ritmenya. Kalau bacaan kita lambat, tentunya juga sama demikian. Gitu ya, teman-teman. Jadi ditentukan dengan ritme bacaan kita. Ya, di surah An-Nas ini contoh saya bacakan dengan ritme yang lambat. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, takarannya adalah sesuatu yang kita sudah rasakan. Jadi kalau udah berasa lama dilepas gitu ya. Bin nas begitu ya. Jadi kadarnya seperti itu. Kalau dalam istilah tajwid mikdarnya itu berapa? 2 harokat, teman-teman. Nah, kemudian ya di surah An-Nas juga fokus kita adalah cara baca sin. Hati-hati sa ini yang dimana ketika sukun dia memiliki sifat apa? Hamas. Jadi dikeluarkan nafasnya. As bin nas malikin nas. Seperti itu. Taib. Itulah pelajaran di surah An-Nas yang kita fokuskan. Untuk lebih jelasnya bisa tonton video-video dari Abama atau dari saya, Jelani As-Siddiq, itu seputar tahsin di surah An-Nas. Di situ dibahas dengan tuntas dan juga cara bacanya. Taib. Untuk linknya teman-teman bisa cari di channel sini, ya, channel Abama Triha atau channel Jelani As-Siddiq, ya, khusus membahas tentang seputar tahsin surah An-Nas. Taib. Kemudian di surah Al-Falaq, teman-teman sekalian, hanya untuk mengingatkan bahwa pelajaran kita yang kemarin kita tahsinkan, kita perbaiki, fokus pada qalqalah, teman-teman. Yaitu qalqalah dengan 2 cara baca. Ada yang dibaca dengan menebal gitu ya. Ada yang dibaca dengan mengimalah. Arti imalah itu dibaca dengan dengan atau gitu ya. Tergantung imalahnya. Ada imalah sughra, ada imalah kubra. Kita membacanya dengan gitu ya. Dan juga tebal, ya, yang menyerupai suara o gitu ya, suara menebal. Perlu diketahui cara baca qalqalah ini membacanya bukan setengah harokat, ya. Karena qalqalah tidak terpengaruh dengan harokat sebelum ataupun sesudah hurufnya ataupun harokat huruf tersendiri. Ya, dia dibaca setengah daripada hurufnya, teman-teman. Jadi bacanya gimana kalau yang setengah, ya, bacanya? Nah, kalau yang dibaca dengan menebal, ya, seperti huruf qa sama huruf ta. Yang dibaca dengan imalah, ya, huruf da, ba dan ja. Jadi bacanya ab, aj, ad ke Sedangkan yang menebal aqa, gitu ya, bukan aqa, tapi aqa. Ya, contohnya saya contohkan di surah Al-Falaq ini ayat pertama.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah gitu, falaq, bukan falaq ke enggak. Ya, yang dibacanya ya di di ayat terakhir ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, baru kan. Jadi cara baca qalqalah ada berapa? 2. Kemudian di surah Al-Falaq ini fokus kita juga di huruf yang dibaca dengan tebal walaupun kasrah, yaitu huruf ya ghasiqin, huruf qa. Jangan dibacanya ghasikin ya. Nanti kita akan jelaskan pada video-video setelahnya ya, huruf-huruf isti'la apakah seluruhnya dibaca tebal. Insyaallah nanti kita akan bahas ya. Tapi sudah kita bahas pada video sebelumnya berkaitan dengan pengulangan yang murojaah materi kita seputar sifatul huruf pada pertemuan ke-6 kemarin. Nah, kemudian pelajaran di surah ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, di surah Al-Ikhlas ini fokus kita adalah di lafaz Allah. Cara bacanya adalah la itu di gigi, antara gusi dengan gigi gitu ya. Nah, sedangkan ketika lafaz Allah itu ditaruh di gusi, menempati makhraj nun ya, makhraj na, karena dia memiliki sifat inhiraf ya. Lillami ya di sifat apa? Inhiraf. Qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra. Ini kata Ibnul Jazari rahimahullah. Jadi la, apabila lafaz Allah dalam keadaan tebal maka ditaruh di gusi ya bacanya. Kulnya di gigi, kul huwal. Nah, agak ke dalam ke gusi kita. Taib, pertama di gigi, kul huwallah. Bacanya huwallah gitu ya. Enggak boleh huwallah, wallah. Bibirnya hati-hati maju. Ya, enggak boleh. Qul huwallahu ahad. Gitu ya contohnya. Kemudian hati-hati di qalqalah. Qalqalah sugra. Ada sebagian yang membacanya qalqalah sugra, ditinjau dari tempat dan keadaannya, sugra dengan kubro. Kalau kubro insya Allah semuanya sudah mengerti, dibaca dengan mantul gitu ya, yang berada di akhir. Taib. Nah, sedangkan sugra yang berada di tengah. Nah, kalau sugra yang berada di tengah pun tetap dibaca mantul, teman-teman. Tidak boleh ya tidak dibaca mantul. Satu contoh, lam yalid wa lam yulad. Begitu bacanya. Nggak boleh lam yalid wa lam yulad. Apalagi ya lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu biasanya. Ini salah. Yang benar apa? Semuanya dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu bacanya. Nah, demikianlah murojaah kita di 3 surah ini ya pertemuan pekan lalu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih dalamnya ya silakan teman-teman semuanya tonton tahsin setiap surah dari An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas ya pada video-video kita sebelumnya. Taib, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya selalu Allah berikan motivasi, semangatnya agar terus belajar. Dan satu lagi, ketika sudah belajar, sedikit-dikit disampaikan kepada santri kita, kepada murid-murid kita. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita panjang ya pertemuannya dan sehat semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل